Halo guys, jadi kali ini kita bakal ngebahas lagi tentang Tenwo N11 teman-teman ya. Jadi banyak teman-teman yang bertanya kira-kira gimana sih cara pasangnya, pairingnya, terus bisa connect ke iPhone dan sebagainya macamnya ya teman-teman ya. Termasuk cara untuk pemakaiannya ya. Karena banyak yang bilang susah connectnya, terus bisa dikonekin ke sini atau enggak gitu ya teman-teman, atau bisa dipakai karaoke atau enggak. Kalian langsung aja tonton video ini tanpa di skip karena bakal kita runtut banget ngejelasinnya, dan semoga aja ini nggak banyak kita membuang-buang waktu, jadi langsung straight to the point ya teman-teman ya. Oke, langsung aja kita masuk ke videonya. Yap teman-teman, jadi yang kalian dengerin ini adalah suara dari Tenwo N11 dan ini menggunakan mode biasa ya teman-teman ya, dan ini dicolokin ke Android tanpa ada ENC ataupun bagian noise cancelling ya teman-teman ya. Oke, yang pertama jadi di sini itu ada beberapa lampu indikator ya teman-teman ya. Jadi yang pertama itu di sini ada untuk echo-nya teman-teman, atau echo-nya. Jadi kalau kalian mau nyalain echo-nya, kalian tinggal klik yang sebelah sini teman-teman ya. Ini ada echo, kalian klik sekali, itu suaranya udah seperti ini teman-teman ya. Nih, sorry, echo yang ini ya teman-teman ya. Nih yang tengah sini, ini echo. Dan juga untuk kalau matiin kalian tinggal klik sekali lagi. Terus kalau untuk noise cancellingnya yang ini ya teman-teman ya. Nih, noise cancellingnya ini kalian tinggal klik sekali, nanti nyala yang bagian sini. Nah, suaranya jadi kayak gini, beda sama yang tadi ya teman-teman ya. Tapi Mas Dim lebih suka dengan suara yang original. Jadi kita matiin yang noise cancellingnya ya. Kita klik lagi. Ini otomatis langsung mati. Oke. Sebelum lebih jauh kita bakal jelasin gimana sih cara koneksinya ya teman-teman ya. Jadi di sini ada RX ya teman-teman ya, dan juga TX, dan yang RX ini udah dalam kondisi terpasang. Jadi kita bakal jelasin yang TX dulu. Nah, sebenarnya untuk lebih mudahnya, kalau teman-teman itu pas beli, kalian kan dapat dari kemasannya itu ada instruksi ya teman-teman ya. Cuma karena mungkin teman-teman malas untuk membaca, jadi lebih enak untuk nonton video. Mas Tim juga sama. Cuma untuk nanti kalian mau memastiinnya, kalian jangan lupa untuk baca ya. Jadi di panduannya ini sudah lengkap banget. Jadi ini untuk mengoperasikan TX ataupun transmitternya. Dan yang ini untuk mengoperasikan receivernya teman-teman ya. Jadi ada dua hal yang berbeda. Oke, lebih mudahnya kalau kita nggak usah baca si instruksinya, kita langsung masuk ke alatnya aja. Jadi, ini ada tombol yang pertama, teman-teman ya. Tombol yang pertama ini adalah tombol yang ngasih lihat bahwa ini connect atau enggak ya. Jadi kalau misalnya ini dalam keadaan connect, ini bakal stabil diem kayak gini. Oke? Dan yang gambar Bluetooth ini kalau misalnya bilang, kok ini kedip-kedip. Nah, ini sebenarnya dengan kedip perlahan ini artinya dia nyala, teman-teman, ataupun connect ke si receivernya, teman-teman ya. Tapi kalau dia mati, dia artinya nggak connect ataupun Bluetoothnya nggak masuk ke receivernya, teman-teman ya. Jadi untuk nyalain tombol Bluetoothnya, kalian klik aja tombol yang di sini nih. Nih ya, ini ada mode ataupun Bluetooth ya, teman-teman ya. Jadi ini menggunakan Bluetooth. Jadi maksudnya adalah kalau misalnya pakai Bluetooth ini bisa lebih jauh tangkapannya. Jadi untuk koneksinya lebih bagus. Jadi kalian nyalain si Bluetooth ini. Makanya begitu dia mati, dia ini otomatis yang nyala itu udah Bluetooth sama ENC. Jadi kalian udah mode manualnya ataupun yang udah defaultnya itu adalah Bluetooth, dan juga ENC itu udah pasti nyala. Oke ya teman-teman ya. Dan untuk cara koneksinya gampang. Jadi sebenarnya nih ya, kita kasih yang satu lagi. Kan ini dapat dua ya teman ya. Yang N11 itu dapat dua di kotaknya ya tuh ya. Ini di kotaknya ada dua. Cuma kalau untuk kotaknya sih teman-teman udah pasti banyak yang tahu ya. Kira-kira ini untuk ngecasnya, ini untuk tabur powernya, dan untuk yang sebagai macamnya udah ada. Jadi ini kalian udah bisa dipakai berjam-jam ya teman-teman ya, karena udah ada power bank ataupun udah ada power simpanan yang kalian bisa simpan di kotaknya ya. Selain dia hard case, dia juga bisa nyimpan daya ya. Oke, kita bakal praktekin ke yang satu ya. Ini masih menggunakan suara yang ada di mic ini ya. Jadi biasanya kalau kalian menggunakan mic ini, teman-teman, nih yang N11 ataupun koneksi menggunakan metode apapun ya, Type C dan iPhone sekalipun, dia itu nanti ada notifikasi di HP. Jadi biasanya kalau misalnya kalian lagi nge-record, kalian ada tulisannya suara ini bakal direkam menggunakan mic
eksternal gitu ya teman-teman. Artinya ini sudah connect. Nah, tapi kan kadang-kadang ada yang udah connect tapi ternyata di sininya itu nggak bisa nangkep ya teman-teman ya. Makanya tadi ikutin caranya ya. Nah, ini kita ikutin bareng-bareng. Pertama, kalau kalian lihat ini masih belum nyala ya. Jadi teks yang kedua belum nyala. Kalian tinggal nyalain dengan tombol yang satu ini teman-teman ya, bagian atas yang gambarnya mute sama power ya. Kalian klik aja sekali. Sorry, ini rada tekan ya. Dia nyala kayak gini. Nah, awalnya kalau dia nggak connect, ini kan udah connect terlebih dahulu ya teman-teman ya ke receivernya. Sebelum connect itu kalian tinggal nanti lampunya nggak bakal gini kedip-kedip teman-teman ya. Dan untuk mau connectinnya, kalau misalnya nggak auto connect, kalian klik aja 2 kali di tombol powernya. Klik 2 kali, tet. Nah, nanti otomatis langsung mempercepat untuk koneksi. Ya teman-teman ya, kalau misalnya di sini error, kalian bisa masukin ke ini teman-teman ya, yang receiver ya. Nanti receivernya juga bisa kita cobain. Saat kita menggunakan receiver, kalau misalnya nggak masuk ke HP, kalian juga harus klik 2 kali di receivernya, tombol powernya ya. Nanti ya sebelumnya, karena kita ini masih menggunakan receivernya untuk mic-nya ya teman-teman ya. Jadi kita buat 2 sesi di sini. Kita dalam satu video kita buat 2 sesi untuk transmitter dan juga untuk receiver. Oke, ini udah connect ya, sama ya bahwa dia ini ada pakai Bluetooth-nya nyala. Nah, kalau kalian lihat ya, ini nyala ya teman-teman ya. Terus kita matiin lagi ya biar kalian lebih enak. Nih, kita matiin dulu. Nih. Sorry. Ada satu yang Mas Dim lupa ya. Jadi ini settingannya tidak bisa dibeda-bedakan. Maksudnya adalah gini. Kalau misalnya kita INC-nya nyala, kita nyalain INC di sini ya. Ini kita nggak pencet apa-apa. Kita nyalain INC di sini. Ini nyala dan ini udah otomatis nyala. Jadi kalau misalnya yang ini kalian ngeklik salah satu di tombol ini, teman-teman, ini dia mempengaruhi transmitter yang lainnya, teman-teman ya. Jadi misalnya kalau yang ini, yang sebelah sini kita pencet echo teman-teman ya, atau echo-nya kita pencet ya, kita lihat. Nah, di sini udah otomatis nyala teman-teman ya. Jadi ini udah nyambung. Jadi kalau misalnya kalian mau matiin, kalau kalian mau matiin echo-nya, kalian matiin satu, otomatis ini udah mati juga. Dan yang kalian nggak mau pakai INC juga, kalian tinggal klik ini, dua-duanya nggak pakai INC. Jadi ada positif sama negatifnya. Kalau positifnya, jadi ini bisa langsung kalian nggak ribet untuk mati nyalainnya. Tapi untuk negatifnya, kalau kalian mau pakai echo di salah satu mic, ini nggak bisa teman-teman ya. Oke, lalu untuk yang ada yang nanya bahwa INC-nya ini apakah bisa ada tingkatannya, ini nggak bisa teman-teman, karena dia cuma satu aja, dimana noise cancellingnya kalau klik satu artinya mati, kalau klik satu lagi nyala, kayak gitu ya teman-teman. Yang nggak ada untuk leveling si INC-nya. Mungkin beda dari seri-seri yang sebelumnya bahwa dia INC-nya bisa diatur ya. Cuma untuk pengaturan ataupun perbedaan dari tipe INC-nya pun udah ya beda-beda tipis lah teman-teman ya. Jadi nggak terlalu berpengaruh banget teman-teman ya. Oke, lalu apalagi sih yang bisa kalian pakai? Jadi di sini tuh ada kabel ya. Di sini ada kabel teman-teman. Ada jack ya teman-teman, ini input jack. Yang pertama ini untuk kalian bisa dengerin suara yang terekam. Jadi kalau misalnya kalian mau ngetes, kalian bisa cek di sini. Dan kadang-kadang ada yang nanya, ataupun udah beberapa yang nanya di Mas Dim video-video sebelumnya, kalau misalnya di jack suara ataupun di headsetnya kedengeran, tapi kok nggak terekam, itu kembali lagi ya. Tadi caranya udah bener belum? Koneksinya udah bener belum? Kalau misalnya belum, koneksinya udah belum bener, ya kalian tetap nggak bakal dengar, karena yang kalian dengar di sini adalah yang ditangkap sama ini. Tapi belum tentu HP kalian nangkep sinyal ataupun suara yang kalian dengar di si alat ini atau N11 ini ya teman-teman ya. Dan yang terakhir ini ada ini teman-teman ya, ada untuk ngecasnya. Oke, sekarang kita matiin dulu yang satunya ya teman-teman ya. Kita matiin dulu yang satunya. Ini udah mati teman-teman. Nah, Mas Dim bakal ngasih lihat satu lagi. Ini adalah tombol mute teman-teman ya. Jadi kalau kalian lihat ini di atas ini selain tombol power. Jadi kalau tombol power itu kalian tekan aja ya teman-teman ya. Tapi kalau tombol mute kalian klik sekali aja. Udah nyala. Pas udah nyala kalian klik sekali. Oke ya, jadi kita kasih tahu dulu di sini ada 2 indikator. Yang pertama di sini ada tombol mute, artinya udah nggak ada suara. Yang satu di sini ada indikator kalau misalnya kalian ngecas. Jadi kalau warna merah itu artinya masih lagi proses ngecas.
ataupun baterainya belum full. Kalau full ini nanti warnanya hijau. Oke, kita tadi cobain lagi ya. Nah, oke, jadi suaranya itu tadi termute. Jadi dengan satu cara itu ini termute. Dan bedanya, ini kalau misalnya satu mute di sini ya, kita coba lagi ya, kita nyalain lagi. Nih ya. Jadi kalau misalnya yang satu ini mute, yang ini mute ya. Ini kita mutein mati. Nah, ini nggak mute teman-teman. Jadi ini udah oke banget ya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau nge-mute, misalnya kalian mau nggak mau ngomong ya, kalian bisa nggak ngomong di bagian sini karena ini masih bisa kalian pakai untuk record teman-teman ya. Jadi kayak gitu sistemnya teman-teman. Jadi nggak kayak yang tombol yang lainnya. Kalau mute ini, kalau yang satu mute, yang ini belum tentu mute ataupun nggak mute ya teman-teman ya. Tapi kalau tombol yang lain kan kalau satu echo, satu lagi echo. Nah itu ya, jadi mempermudah teman-teman untuk membuat koneksi kalau misalnya kalian mau pakai dua-dua si transmitternya. Oke, itu aja untuk transmitter ya. Kita langsung berlanjut ataupun masuk ke yang receiver teman-teman ya. Tapi sebelumnya kita bakal dengerin untuk menggunakan ini suara pakai HP. Jadi kalian bisa untuk membandingin ya teman-teman ya. Oke. Alright guys, jadi di sini udah sama receivernya. Jadi Mas Dim ini karena kita menggunakan Android, kalian bisa menggunakan Type C. Nah, untuk teman-teman yang menggunakan iPhone, kalian bisa beli jack tambahan untuk iPhone-nya. Bisa teman-teman ya, pasti hafal banget lah ya. Terus kan di sini sudah disediain banyak ini ya teman-teman, sorry. Di sini sudah banyak kabel. Kita keluarin ya. Nih, ada banyak kabel. Kalian bisa cobain kalau misalnya di iPhone kalian ada jack mikrofon yang kayak gini ya, mobile phone kayak gini. Bisa juga kalian langsung masukin aja ke 3,5 mili ya teman-teman ya kalau nggak salah. Nah, udah itu teman-teman. Jadi itu ngebantu teman-teman kalau mau masukin lewat ini ya, mobile phone ataupun untuk jack audio. Nah, kalau misalnya aduh kayaknya nggak bisa nih. Nah, ini untuk kamera teman-teman ya. Kamera kan beda kabelnya. Nah, kalian tinggal masukin ini ke jacknya si ini ya teman-teman ya. Untuk transmitternya kalian masukin aja di sini. Sorry. Nah, di sini ya teman-teman ya. Nih, ini gambarnya kamera. Ini yang paling atas nih ya. Ini yang paling atas. Kalian tinggal colokin aja. Terus kalian tinggal sambungin ke kamera karena ini beda ya jacknya ya. Kalian ini beda, yang ini lebih pendek ya. Dan ini untuk langsung ke kamera. Jadi ini bisa dipakai untuk ke kamera. Terus kalau ada yang nanya action cam bisa nggak sih? Tergantung teman-teman. Apakah action cam itu mendukung external mic atau enggak? Jadi dipastiin dulu. Kalau misalnya dia ada kabel audionya, belum tentu dia support sama external mic. Makanya dipastiin dulu apakah cocok atau enggak dengan external mic. Karena ini sebenarnya bisa menggunakan kamera ya. Di sini sudah ada gambarnya juga di depan kalau kalian lihat ya. Bisa untuk kamera DSLR dan ya untuk HP atau HP-nya bisa Android dan iPhone. Dan di sini juga udah dapat bulu kucing teman-teman. Jadi kalau kalian yang banyak angin, ini bisa menjadi windshield kalian saat kalian rekaman teman-teman ya. Oke, apalagi teman-teman ya, kemarin itu banyak banget yang nanya sebenarnya. Cuma Mas Dim menyimpulkan dari banyak pertanyaan sih teman-teman ya. Oke. Jadi satu lagi, Mas Dim tuh kemarin itu baca salah satu komentar bahwa apakah ini bisa dipakai untuk karaoke? Jadi di dalam instruksinya pun sudah dikasih tahu ya teman-teman ya. Di sini nih. Nih. Ya, yang ini nih teman-teman bisa baca sendiri ataupun kalian nih di sini ada ya. Ada untuk deskripsi fungsi. Kalau teman-teman yang udah beli, kalian bisa baca bagian deskripsi fungsi yang di sini ya teman-teman ya. Deskripsi fungsi. Nah, di situ bakal dikasih tahu cara fungsi langsung itu kalian menggunakan langsung ataupun kalian menggunakan untuk fungsi karaoke teman-teman ya. Fungsi karaoke ini bisa kalian caranya bisa masukin ke port Type C, terhubung ke ponsel ataupun perangkat lain melalui kabel Type C, dan bisa kalian langsung buka aplikasi karaoke. Jadi nanti bisa terekam suara yang kalian rekam di aplikasi tersebut teman-teman ya. Jadi ini enak banget. Jadi kalian bisa, kalau misalnya bahasanya, kalau misalnya kalian nggak pakai apa namanya istilahnya sound card ya teman-teman, ini bisa menggunakan ini, nggak perlu pakai sound card. Kalau dari sini ya teman-teman ya, dan Mas Dim ini sebenarnya belum langsung coba. Cuma kalau dari instruksinya ini bisa tanpa ada sound card teman-teman ya. Karena di sini cuma port Type C terhubung dengan ponsel dalam perangkat melalui kabel Type C, buka aplikasi karaoke, X dapat menggunakan mikrofon dan pasang headphone untuk mendengarkan suara monitor. So nggak disebutin bahwa ini harus menggunakan sound card, yang artinya kalian langsung menggunakan HP dan juga mic-nya.
Jadi sangat-sangat mudah untuk penggunaannya teman-teman ya. Nggak perlu kalian beli sound card lagi. Kalian bisa langsung ngedubbing ataupun karaokean dengan cara kalian ngerekam suaranya. Nanti musik dan juga suara kalian otomatis langsung tersimpan di HP. Nggak perlu pakai sound card lagi. Gitu teman-teman ya. Jadi untuk karaoke bisa. Dan sebenarnya kalau kalian mau masukin ke ke sound speaker yang aktif seharusnya bisa teman-teman, karena kalian tinggal masukin aja di yang bagian sini teman-teman ya. Sorry, yang di TX, di bagian TX sama aja sih, TX pakai RX is okay. Kalian tinggal masukin si TX atau RX itu ini nih, yang ke headphone teman-teman ya. Jadi nanti kabel speakernya kalian masukin ke headphone, itu kalian bisa dengar jelas. Sebenarnya masih mau cobain, kita cobain ya kalau misalnya ke Bluetooth speaker seperti apa, karena seharusnya begitu di Bluetooth speaker dicolokin pakai kabelnya, ini bisa mendengar suaranya seperti apa ya. Kita bakal coba dulu sebentar. Oke teman-teman ya, jadi kita cobain pakai ini. Cuma ini speakernya nggak tahu, kurang bagus kayaknya ya. Coba kita coba dulu, yang penting ada dulu ya. Nyala ya teman-teman ya. Nah, simpelnya adalah kita colokin kabelnya. Kabelnya itu menggunakan yang sebentar. Ini kamera. Kayaknya harus pakai untuk, oh ini nih bisa pakai ini kayaknya ya. Nggak bisa dia. Harusnya dia bisa kalau misalnya kalian punya kabel ini ya, audio ke audio ataupun aux ya, kabel aux nih kayak yang di HP di mobil ya. Ini bisa kalian cobain. Cuma di sini Mimin nggak ada kabelnya ya, aux ya. Tapi harusnya ini coba Mimin cari dulu sebelumnya ya, baru kita mulai lagi untuk rekaman. Kalau nggak ada, mungkin di next video kita bakal cobain ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, jadi ini bakal ngejawab yang tadi nanya, misalnya kalau karaoke pakai speaker eksternal ya, jadi nggak langsung di HP. Kalau dia langsung di HP tadi udah bisa ya teman-teman ya kalau di instruksinya. Nah, jadi ada dua, kita udah pakai dua Bluetooth speaker, kita cobain ya. Harusnya kalau tadi Mimin udah coba menggunakan headset ini langsung terdengar ya, menggunakan headset tanpa dicolokkan ke ini udah terdengar. Nah, kita kita lepas dulu ya teman-teman ya nih. Kita lepas dulu yang kabel headsetnya karena udah bisa kita dengerin tanpa kita colokin di HP ya. Jadi suaranya ini nggak dimasukin ke HP. Jadi ini misah sama HP. Terus kita pakai kabel aux. Nah, cuma kabel auxnya kayak gini teman-teman ya. Tadi Mimin ngambil di mobil ternyata bengkok. Cuma nggak tahu ya bisa atau enggak karena ini udah jarang banget dipakai. Pertama kita coba dulu untuk di speaker yang ini ya. Nih ya. Dan tadi udah dengar ada suaranya ya, nyala dia ya. Oke. Terus kita colokin ke sini. tes. Masuk teman-teman ya. Jadi ini bisa dipakai untuk speaker aktif. Kalau nggak percaya kita cobain ke yang satu lagi ya. FM mode. Ya. Sorry. Oke, kita cobain yang ini teman-teman ya. Kita cobain, kita colokin sebentar. Ya. Coba tes. Tes 1. Ya, tes 1 2 3. Masuk ya teman-teman ya. Jadi ini kalau kalian pakai untuk speaker teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ada acara terus kalian butuh mic, ini bisa banget. Kalau kalian mau nyanyi juga bisa teman-teman ya. Jadi kalian tinggal hubungin untuk Bluetooth-nya, untuk suaranya atau lagunya. Terus nyanyinya tinggal pakai ini teman-teman ya. Kalian colokin menggunakan kabel aux ya. Jadi gampang. Kalian konekin ke Bluetooth, terus kalian tinggal colokin kabel aux untuk suaranya. Itu ya teman-teman ya, sangat-sangat mudah. Jadi ini harganya juga ya kalau untuk speaker untuk mic seperti ini udah oke banget. Kita matiin dulu lah ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi ini bisa dipakai untuk eksternal audio. Jadi nggak mesti harus menggunakan HP, dia bisa menggunakan eksternal audio kayak gitu dan bisa menjadi mic seperti mic yang kalian lihat ya, atau untuk nyanyi sebagai macamnya masih bisa.
Jadi ini multifungsi dan harganya pun menurut Mas Jim ini cukup terjangkau ya teman-teman ya. Dan untuk teman-teman yang mau beli, kalian cek aja di link deskripsi ya teman-teman ya. Jadi Mas Jim udah masukin ke link deskripsi. Mas Jim sengaja masukin link deskripsi yang paling banyak terbeli ataupun paling laku. Jadi kenapa Mas Jim takutnya kalian beli nanti dapatnya hasilnya nggak bagus, nggak sesuai gitu ya teman-teman ya. Makanya kalian cek aja dulu di linknya. Kalau misalnya nanti kalian beli tempat lain, Mas Jim nggak jamin bahwa Mas Jim masukin tokonya yang emang yang udah banyak yang beli ya, yang artinya komennya bagus, komentarnya bagus, dan banyak yang udah coba si mic-nya. Oke ya teman-teman ya. Oke, segitu aja teman-teman. Kalau kalian masih punya pertanyaan yang lain, nanti kalian tanya aja di kolom komentar. Insya Allah nanti Mas Jim bakal jawab semua pertanyaan teman-teman. Cuma ya kita, kalau misalnya kalian gak dijawab lewat chat, nanti kita bakal jawab kayak gini ya. Kita buatin video ya teman-teman ya. Oke, segitu aja dari Mas Jim Reviews. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian jangan lupa like, comment, dan juga subscribe channel Mas Jim. Dan kalau kalian emang suka sama tadi mic-nya ya, TNWN11 yang ini, kalian langsung cek aja di link deskripsi. See you in the next content. Bye-bye.